Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Pada hari ini tentu kita telah berlelah-lelah dalam pekerjaan kita dan sebentar lagi kita akan beristirahat. Tetapi sebelum kita beristirahat, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami akan beristirahat pada malam hari ini, tetapi sebelum kami beristirahat, kami terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu. Berilah kedamaian terhadap hati dan pikiran kami, dan kami mohon ampun atas segala dosa pelanggaran yang kami perbuat. Hanya di dalam Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 31 ayat 8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Demikian bunyi firman Tuhan. Tema firman Tuhan ini memperhatikan hak semua orang. Saudara-saudara sekalian, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya hidup tanpa kepastian? Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup, untuk mendapatkan makanan secukupnya, dan untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga. Bayangkan seorang ibu muda yang harus memilih antara membeli obat untuk anaknya yang sakit atau makanan untuk anak-anaknya yang lain. Ini adalah realitas yang dihadapi oleh jutaan orang miskin di seluruh dunia. Gambaran seorang ibu muda yang harus memilih antara obat dan makanan adalah potret nyata dari ketidakadilan yang seringkali dialami oleh orang miskin. Pilihan sulit seperti ini bukan sekedar pilihan, melainkan jeritan bisu dari hati yang terluka. Mereka seperti terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan, di mana setiap pilihan yang diambil terasa salah. Dalam konteks ini, jeritan bisu bukan hanya merujuk pada mereka yang tidak bisa berbicara secara fisik, tetapi juga mereka yang suaranya tidak didengar. Orang-orang miskin seringkali dianggap tidak penting, pendapat mereka diabaikan, dan kebutuhan mereka tidak menjadi prioritas. Mereka seperti bisu dalam masyarakat yang lebih mementingkan suara orang-orang yang berkuasa atau kaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, agama mengajarkan kita untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Namun seringkali kita begitu sibuk dengan urusan kita sendiri sehingga melupakan penderitaan orang lain. Ketidakpedulian kita terhadap mereka yang kurang beruntung adalah bentuk ketidakadilan yang sangat besar. Sifat mementingkan diri sendiri seringkali membuat kita sulit untuk keluar dari zona nyaman dan peduli terhadap masalah orang lain. Ketakutan akan perubahan, ketidakpastian, atau bahkan kehilangan membuat kita enggan untuk terlibat dalam masalah sosial. Ketika kita tidak peduli terhadap penderitaan orang lain, kita sebenarnya sedang menghancurkan kemanusiaan yang ada dalam diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari seiman, mari kita membuka mata dan hati kita untuk melihat penderitaan mereka. Mari kita menjadi suara bagi mereka yang tidak memiliki suara. Dengan tindakan dan kasih, kita dapat membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Yesus memberikan apa yang disebut sebagai perintah baru kepada para muridnya, yaitu untuk saling mengasihi sebagaimana ia telah mengasihi mereka, sebagaimana tertulis dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 34. Kasih ini bukan sekadar perasaan, tetapi tindakan yang mengubah kehidupan.
membuka mulut untuk mengutuk ketidakadilan, berbagi kebaikan kasih Kristus atas dunia yang rapuh dan rusuh. Orang percaya harus bersuara demi kebenaran dan keadilan untuk sesama. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam sorga, puji syukur kami panjatkan atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Di malam hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tuntun kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, memperhatikan hak semua orang, dan kiranya Tuhan kami dapat mengaplikasikan firman-Mu ini dalam bentuk tindakan yang penuh kasih terhadap sekitar kami. Tuhan, berkatilah keluarga kami, berkatilah kami semua pribadi lepas pribadi, dimanapun berada. Kami yakin dan percaya Engkau menyertai kami, Tuhan, sepanjang malam hari ini, dan menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Tuhan, ajar-ajari kami untuk tetap seturut dengan kehendak-Mu, dan ampuni kami atas segala kehudusan kami. Hanya dalam putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat beristirahat. Tuhan Yesus menyertai. Shalom.